Selamat datang siswa baru SMA Muhammadiyah Sengkurut tahun 2021-2022 yang saya cintai. Baik, kembali lagi pada saluran YouTube SMA Muhammadiyah 1 dalam rangka kegiatan MPRS 2021-2022. Baik, anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya Bapak Hilmi Abdurrahman Nasution. Saya biasa dipanggil dengan Pak Hilmi, yang saat ini akan menyampaikan materi tentang 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita masih dapat mengadakan kegiatan MPRS meskipun dalam kondisi daring, namun kita akan maksimalkan kondisi apapun dan jangan sampai kita terbatasi oleh masa pandemi ini dalam menuntut ilmu. Baik adik-adik sekalian, pertama saya akan mengenalkan mengenai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah hidup yang berdampingan dengan berbagai keanekaragaman, khususnya dalam keanekaragaman bidang sosial dan politik. Terlebih kandungan budaya yang begitu matang atau begitu beraneka ragam di negara kita, mulai dari Aceh hingga Papua, tersebar berbeda-beda suku bangsa dan bahasa daerah. Diketahui bahwa di Indonesia, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, didapatkan bahwa ada 1.340 suku bangsa dan sekitar 718 bahasa daerah. Kalian bisa bayangkan, adik-adik sekalian, begitu aneka ragaman budaya ini harus berhidup berdampingan dalam suasana satu kebangsaan. Tentu ini merupakan hal yang menguntungkan bagi negara kita satu sisi, dan satu sisi lain ini merupakan tantangan bagaimana kita harus merawatnya dalam suasana persatuan dalam keberagaman. Merawat kondisi keberagaman atau pluralitas bangsa Indonesia bukan merupakan hal yang mudah, ya teman-teman atau adik-adik sekalian, membutuhkan satu instrumen pemersatu bagi kondisi pluralitas ini, dan instrumen tersebut harus memiliki nilai universal serta memiliki tujuan dapat menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar apa? Agar dapat terhindar dari bencana sosial oleh satu instrumen khusus yang dibuat untuk mempersatukan keberbedaan semua elemen-elemen sosial dan budaya di bangsa ini. Sekarang kita kenal ada 4 pilar. Apa saja 4 pilar tersebut? Pancasila, kedua, Undang-Undang Dasar 1945, dan
ketiga NKRI, yang terakhir adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau asingkan dari BTI. Masing-masing dari pilar tersebut memiliki sejarah, tujuan dan fungsinya. Baik, untuk masuk pada materi kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pancasila. Adik-adik, dalam sejarah Pancasila itu memiliki progres yang sangat luar biasa ya. Jadi ada 3 tokoh bangsawan, yakni Muhammad Yamin, terus Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh ini memiliki gagasan masing-masing tentang Pancasila, dan yang memiliki momentum untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila adalah Insinyur Soekarno, yang gagasannya disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang sekarang kita kenal sebagai hari lahir Pancasila. Nah, Pancasila ini dalam substansi kebangsaan kita itu sebagai landasan filsafat. Nah, apa yang maksud dengan landasan filsafat? Landasan filsafat adalah suatu pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Nah, itulah. Jadi harus memegang teguh prinsip-prinsip dari Pancasila yang harus digunakan sebagai pedoman bagi semua rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Pancasila sendiri itu memuat ada 5 dasar atau 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 dasar pokok ini harus menjadi pedoman hidup baik rakyat kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Jadi itu konsekuensi Pancasila sebagai landasan filsafat. Nah, untuk mewujudkan Pancasila sebagai landasan filsafat, tentunya kita juga harus mempelajarinya. Kita harus mendapatkan pengetahuan dari Pancasila agar mendapatkan nilai-nilai yang selaras dengan kehidupan kita atau kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Indonesia juga memiliki beberapa keyakinan atau agama yang dipeluk oleh masing-masing dunia. Pertama adalah Islam, kedua Kristen Katolik, ketiga Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, masing-masing agama itu harus memiliki sebuah tujuan untuk berdamai dengan agama-agama yang lain agar tidak sampai timbul konflik. Nah, oleh Pancasila dibuatkan satu common denominator atau sebuah istilah umum yang mewakili berbagai agama yang ada di Indonesia
yaitu dengan sila prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara yang berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, adanya kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan bahwa keadilan menjadi sebuah nilai yang harus dijunjung di negara Indonesia, serta memiliki peradaban masyarakat yang baik atau masyarakat madani, ya, masyarakat yang budaya. Jadi jangan sampai kita hidup dalam suasana penuh konflik atau suasana yang penuh dengan ketidakadilan. Ini jelas akan menimbulkan suatu masalah sosial. Nah, oleh Pancasila dibuatlah sila yang harus melindungi seluruh nilai keadilan dan keberagaman berbudaya di Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang penting. Persatuan Indonesia itu adalah suatu keniscayaan bagi bangsa yang hidup dalam kondisi pluralistik. Tanpa persatuan kita mungkin tidak bisa langgeng dalam bernegara ini, ya, karena adanya ancaman-ancaman dari dalam maupun ancaman-ancaman dari luar yang berpotensi untuk memecah belah bangsa kita kalau kita tidak berpegang teguh pada nilai-nilai persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi semua dari persoalan-persoalan yang ada di negara kita haruslah diselesaikan dengan cara permusyawaratan atau cara bermusyawarah, cara untuk berdialog bersama-sama untuk mencari titik temu dari masalah-masalah yang kita hadapi. Serta yang paling penting adalah bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, nyaman dan aman. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah tinjauan daripada kesetaraan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada tebang pilih dalam penegakan HAM di Indonesia. Semua orang itu mendapatkan haknya sesuai dengan kodrati atau kodratnya sejak lahir hingga akhir hayat. Jadi nilai-nilai HAM harus tertanam dalam setiap individu dan harus dihormati oleh individu yang lain. Apa sih simbol dari Pancasila kita? Secara umum, simbol Pancasila kita adalah burung Garuda. Nah, burung Garuda itu memiliki makna-makna dalam setiap bagian tubuhnya, ya. Jadi kita tahu bahwa ada sayap, bulu pada bagian bawah perisai, pada ekor, nah untuk sayap jumlah bulunya adalah 17. Untuk bulu ekor bawah perisai berjumlah 19. Dan untuk bulu ekor berjumlah 8. Dan terakhir adalah bulu pada leher berjumlah 45 buah. Ini menandakan bahwa dalam simbol bulu Garuda mengandung makna bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan atau terselenggara atau terjadi pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, ini yang harus diingat oleh sekalian, jangan sampai lupa, ya.
karena untuk Pancasila itu juga tidak bisa terlepas dengan momentum kemerdekaan Republik Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu disimbolkan dengan bintang. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan kepala badai. Dan sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Dan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi setelah sejarah Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki kronologi yang cukup panjang, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan hingga zaman kemerdekaan terjadi. Nah, dari secara kronologis bahwa Undang-Undang 1945 itu diberlakukan oleh Presiden Soekarno pada saat dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, setelah itu dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Dalam kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar kita telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Dan perubahan itu juga menyangkut pada batang tubuh dari Undang-Undang Dasar kita. Ada penambahan dan ada pengurangan. Tentunya disesuaikan dengan kehidupan saat ini, ya, dengan kehidupan atau realitas saat ini, keselaras. Nah, adik, apa sih tujuan pokok dari Undang-Undang Dasar 45? Pertama, Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai hukum dasar tertulis atau basic law, ya, atau kita kenal sebagai konstitusi dari negara Republik Indonesia. Nah, itu bertujuan untuk pedoman bagi warga negara Indonesia serta bagi para pejabat pemerintah dalam menciptakan produk-produk hukum atau undang-undang formal. Nah, jadi undang-undang formal itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita, karena bertentangan itu tidak sah, dianggap cacat hukum, ya, karena itu sudah prosedur pembuatan atau penciptaan undang-undang dan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai alat pengendali atau kontrol sosial. Jadi bagi warga negara serta pemerintah, konstitusi kita itu sebagai alat pengendalian dari pengendalian daripada aspek perilaku maupun aspek dari aspek hukum dan juga, ya, jadi harus ada pengaturan secara terbatas oleh konstitusi kita. Terus sebagai alat mengubah masyarakat atau a tool of social engineering, yang kemudian kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita memiliki cita hukum yang sangat luhur, ya, dari yang tercantum dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada alinea ke-4, ya. Jadi itu cita hukum dari konstitusi kita. Nah, untuk menuju cita hukum yang kita kendaki, konstitusi kita ini harus dapat mengubah masyarakat Indonesia agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembuat undang-undang terdahulu.
Terus sebagai alat ketertiban dan pengaturan masyarakat. Lalu sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Sarana menggerak pembangunan, fungsi kritis dalam hukum, fungsi pengayoman dan alat politik. Nah, jadi aspek yang tersentuh oleh Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi kita sangat luas ya, meliputi aspek sosial, politik, hukum, pertahanan, budaya dan lain-lain. Bahkan pada aspek keagamaan juga ya, jadi juga diatur dalam konstitusi kita. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini memiliki nilai yang luar biasa ya bagi negara kita, bahwa penjaminan segala hak yang dimiliki oleh warga negara ada pada Undang-Undang Dasar 45. Kita bahas tentang negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI merupakan bentuk daripada negara kita ya. Jadi dalam konstitusi juga disebut bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan negara hukum juga yang tidak bebas atau harus ada batasan hukum. Serta sifat kesatuan ini karena sifat warga negara atau kondisi dari bangsa kita adalah pluralistik atau beraneka ragam. Jadi ada sebuah nilai kesatuan. Nah, para pendiri bangsa kita atau founding father sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena dipandang cocok ya dengan keanekaragaman yang kita miliki serta paham negara integralistik atau penyatuan ya. Negara tidak mengatasi segala paham individu atau keperbedaan individu dalam satu nilai persatuan dan termuat dalam satu cita bersama ya, cita bersama, yaitu mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan. NKRI adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan. Jadi kita tahu bahwa dulu pergerakan kemerdekaan atau organisasi pergerakan sebelum kemerdekaan itu menyatukan pandangan atau persepsi demi terwujudnya sebuah bangsa yang merdeka atau bangsa-bangsa yang dapat menentukan nasib mereka sendiri ya. Jadi itulah yang diinginkan oleh para founding father serta para pergerakan nasional. Oke, adik-adik, kita sampai pada ujung materi, yaitu tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sejarahnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika berdasar pada bahasa Sanskerta, bahasa pada zaman kerajaan Hindu Buddha dulu. Nah, pernyataan ini dulu dicetuskan oleh Empu Tatula dalam kitab Kakawin Sutasoma yang secara etimologi atau secara kata per kata Bhinneka itu berarti beraneka ragam. Beraneka ragam. Tunggal itu satu. Ika itu adalah itu ya. Jadi kalau diartikan secara bahasa Indonesia adalah beraneka ragam satu itu. Nah, kalau diterjemahkan dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah hakikatnya bangsa Indonesia yang beragam itu tetap dalam satu kesatuan.
Jadi sebenarnya yang dapat menyatukan semua jenis dari ras atau suku atau agama dan lain-lain menjadi satu kesatuan berkebangsaan, jadi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, fungsi semboyan ini adalah sebagai cara pandang yang harus tetap kuat dan disadari oleh setiap rakyat Indonesia, sehingga tujuan bangsa yang tentram, tertib, aman, dan nyaman dapat dipertahankan dan dapat terwujud. Baik adik-adik, dari rangkaian materi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, kita simpulkan sebagai berikut bahwa 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara wajib diamalkan dan dipertahankan nilai-nilai luhurnya, dan nilai-nilai luhur tersebut merupakan bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik